Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Jumat Membara bersama saya Stefanus Aji di channel Instagram live-nya Black Angel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ini adalah hari-hari terakhir bulan puasa ya. Menjalankan ibadah lancar juga di tengah pandemi ini. Semoga tetap ya bisa lancar ya. Yang nggak bisa mudik juga, saya juga nggak bisa mudik. Tapi ya udah, nikmati aja. Kita tetap menjaga kesehatan, mengikuti anjuran yang ada, sama-sama untuk kebaikan dan kesehatan bersama. Saya potong gundul nih, bosen rambutnya kemarin kayak Son Goku. Jadinya sih ya, biar jadi Piccolo aja. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Andian Goro dari Hellcrash. Ini salah satu drummer berbahaya di Indonesia. Fansnya banyak, ya karena mainnya ngeri. Halo Mas Gorus. Tadi, kau botak kan? Ada. Iya, biar kayak Piccolo, bosen jadi Son Goku. Potong sendiri akhirnya. Gak kemana-mana soalnya ya. Iya, dan kan susah juga barbershop tutup. Kalaupun harus potong rambut, nanti daripada ya udahlah potong aja sendiri. Yang sehat mas. Sehat, puji Tuhan. Kamu gimana Mas? Sehat juga? Alhamdulillah sehat mas. Gak kemana-mana. Gini-gini aja. Asik. Tapi gimana siomay goreng lancar nih ya? Ya jalan. Tapi baru mau buka lagi tanggal 1 Juni kalau kedainya. Sementara GoFood sih. Oh, GoFood takeaway-nya untuk GoFood-nya jalan ya? Ya takeaway jalan. Asik. Dan frozen nih, sekarang frozen food ya. Jadi yang jarak jauh pun bisa ya? Bisa dikirim. Tapi pengiriman Asik. next day. Jadi same day atau next day pengirimannya. Ya. Oh iya, kayak kemarin nonton tuh videonya Hellcrash di Super Music. Gawat, asik. Asik ya. Ya asik, mengobati rasa kangen meskipun ada terkejut juga. Ada yang Oh, tiba-tiba. vokalis baru nih, gitu kan. Tadi Ada Asep. Apa? pengen ngajak Mas Aji. Cuman Mas Aji udah buru botak. Pengennya yang nyari yang gondrong. Saya sih maunya diajakin band-band R&B gitu, Mas. Oh iya benar sih. Lebih masuk ya mas. Iya, indie lah. Nggak mau yang metal-metal lagi. Golden for Life lo ntar denger lo. Down for Life makanya saya mau diganti sama anaknya Latif. Oh, anak Latif yang masih kecil itu yang nyanyi terus ya? Iya, Latif sih kayaknya mencoba mengkudeta aku gitu Mas. Jadi kayaknya kamu solo karir aja jadi penyanyi R&B gitu. Oke deh kayaknya. Jadi ngomong-ngomong tentang Hellcrash nih, berarti ini sudah fix vokalis baru yaitu Asep ya. Ya, kita jalan sama Asep dulu mas. Karena Japra sudah fix, yang pasti sudah fix tuh Japra udah pasti selesai di karir musik. Udah mengundurkan Iya. dari musik. Iya, karena memang waktu album yang ketika Japra masuk lagi itu Ya, pun Japra udah bilang, gue bingung juga nih Mas mau manggung atau enggak. Dia kayaknya masih setengah hati gitu kan. iya. Agak-agak galau gitu, sempet ketemu, sempet cerita-cerita juga. Ya karena kan biasa lah ya, kendala karena keluarga, tanggung jawab Ya, dan lain-lainnya ya. benar-benar Dan pilihan. sebelum-sebelumnya, iya. Dan sebelum-sebelumnya kemarin-kemarin saya sempat sering ketemu Asep juga, sering chat juga. Dia main ke M Block, Oh, cerita-cerita sebelum pandemi, malah sering ngobrol-ngobrol. Kemudian lah vokalnya dia, karena itu salah satu vokalis ngeri sih. Saya iya. sempat bujuk-bujukin dia, ayo Mas ngeband lagi dong. Akhirnya dia bikin Motless itu, sebelumnya kan dia sempat cabut tuh dari Belantara. Ya, Terus nggak ngeband lah gitu. Nggak tahu Mas, bingung Mas. Ngeband lah Mas. Akhirnya seneng lah akhirnya dia bergabung di Hellcrash ya. iya. Jadi emang kebetulan dari si Japra juga Seperti rekomennya salah satunya ke Asep. Karena mungkin udah saling tahu lah ya mungkin. Chemistry-nya saling sama BJ juga kan udah pernah bareng di Sisa Kubur. Jadi kayaknya nggak pakai ya, audisi lah. Karena momennya juga nggak ada untuk pemilihan audisi gitu mas. Kita harus jalan keluarin album dan promo kan. Ya udah ini kita pakai Asep ya. dulu. Jadi pertimbangan kenapa milih Asep jadi itu juga karena udah tahu lah kualitas Asep, Ya. kapasitasnya gitu juga ya. Dan salah satunya Nah, ya kalau dari, menurut saya, salah menurut saya satunya sih cocok banget sih. dari Japra juga rekomennya. Japra rekomennya juga Asep ya. Ya pernah Ya. juga dia pernah menyerahkan tongkat ini juga ya, stafet di siksa kubur ya. Sekarang berarti ini sama dia ya. Iya, jadi kalau bercandaan teman-teman atau orang lihat, wah Hellcrash ini kayaknya emang alumnus siksa kubur semua mayoritas ya.
Ya, orang-orang sih ngomongnya gitu sih. Tapi sebetulnya emang nggak niat ngebentuk ke arah situ, Mas. Kebetulan aja. Nah, Eh, Soalnya kan dari kebetulan beda iya sih ya. generasi juga. Beda-beda generasi. Kayak aku sama BJ aja nggak pernah ketemu sebelumnya di Cicak Kubur. Iya ya. Sama Aken, sama yang lain nggak beda generasi. Iya. Eh, Tapi seru juga akhirnya iya, ambilnya ini juga ya gitu. iya. Unik sih, jadinya Tapi unik sih. kalau kalau gitu memang bisa dikatakan Siksa Kubur ini kayak jadi kawah untuk personil-personil ya. Jebolan Bisa. Siksa Kubur gawat-gawat loh. Nah, itu dia. Kalau mau ngambil personil, jebolan-jebolan sana aja udah terlatih, Mas. Saya sih pengennya ambilnya Mas Andre. Saya sih ambil Mas B. Ambil Mas Beta. Ambil Mas B berarti kayak nyopot Siksa Kubur. Iya, Tapi seru sih, jadinya makin rame aja ya. ya, benar-benar. Asik, Kalau tapi emang seneng lagi sih. Gimana? enggak ini Mas baca komen salam garpu somai. Garpu somai dong, pasti. Mas Aji kok botak Tapi tuh. ya risih mas, mau rambut agak mulai kemarin rambutnya udah kayak itu nggak kayak Robert Pattinson gitu nggak enak dipanggil keluar dipanggil Batman Batman nggak enak mas. Ya udahlah botak juga biar biar kayak kayak Eng Ya, tetap Legend of muda ya, Mas. Eng. Tetap Iya, muda. tetap muda. Tapi sebenarnya Hellcraft kan rencananya rilis album waktu-waktu dekat ini ya. Ya, harusnya tuh udah lewat malah Mas, harusnya 19 April launchingnya. Mm-mm. Ke Mei ya, bulan kemarin. Cuma kan semua perizinan dan segala macam cancel kan. Karena Iya. kok nggak boleh bikin keramaian, jadinya albumnya kita tunda Mas. Sampai kira-kira kita nemu momen yang pas untuk rilis nih. Apakah COVID selesai? Kalau cepat selesai kita bikin lagi nanti buat perilisan dan showcase-nya. Tapi kalau memang belum selesai dalam waktu dekat ini, kayaknya kita tetap akan rilis. Rilis aja lah gitu ya. Uh, dan rencananya showcase-nya itu bakal live gitu. Rencananya sih baru rencananya. Online gitu ya. Online, ya. Tapi kita audio dan segala macamnya kan harus dipertimbangkan tuh. Iya, nggak gampang juga, susah juga ya. Gampang. Udah ada omongan sih kita sama ada production yang bakal ngurusin juga gitu. Iya, 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 iya. Padahal semua materi udah siap semua ya. Udah Mas, orang-orang yang nggak siap lupa lagi lagunya sekarang Mas. Jadi album udah siap, bahkan cover udah siap katanya. Udah si bos sudah siap, sudah tinggal keluar doang kan, bener ya? Ini lagi jalan duplikating nih karena kita istilahnya mau bikin box set jadinya malah karena ini tertunda, jadi kita mau bikin lebih spesial nanti keluarnya. Asik. Tapi ini rekaman masih dengan Japra ya? Rekaman masih Japra dan ada gestarnya si Asep itu udah kita panggil saat itu untuk backing vokal. Jadi kayaknya udah ini kayak udah naga-naga gitu ya. Tanda-tanda lah ya. Bukan tanda-tanda sih, memang sudah dari pas penggarapan album itu si Japra sudah ada keputusan untuk keluar. Dia udah bilang akan keluar gitu ya. Kita kemas, bahkan di lagu terakhir tuh ada kayak apa ya, kayak pesan. Lagu terakhir tuh kayak pesannya Japra gitu untuk terakhir keluar dari Hellcraft dan dilanjutkan sama seseorang yang baru gitu. Ini berarti semacam album perpisahan dari Japra, bukan untuk Hellcraft aja, tapi untuk semua metalhead di Indonesia ya. Dia kayaknya mau pensiun dari musik lah gitu ya. Terutama untuk para Bala Maut sih, dia cinta banget sama Bala Maut soal si Japra tuh. Iya, iya, iya. Aduh, Japra itu salah satu vokalis favorit saya juga. Dari zaman Siksa Kubur, di Hellcraft, dari karakter vokalnya, kemudian dari pemilihan liriknya dia juga gawat. Dan konsep anak itu iya, aku sukanya. Tambah lagi pribadinya juga orangnya seru banget kan, orangnya asik, ngobrol apa aja bisa gitu. Ya, semoga yang terbaik untuk Japra ya. Lebih pendiam. Ya pendiam-pendiam nggak juga. Kalau sama saya sih akhirnya ngobrol-ngobrol panjang, curhat gitu. Sama vokalis mungkin lebih enak, Mas. Kadang gitu. Karena saya masih ingat itu waktu launching albumnya Hellcraft yang dengan Japra, yang pertama Japra yang kita di JK7 masih inget kan kita? Iya, itu Mas. Japra kan udah lama nggak manggung juga, dia kemudian aduh Mas Haji, saya bawa ini nih minum teh air jaya hangat gimana ya, suara hilang nih, jadi ngobrol-ngobrol lagi dia karena udah lama nggak vokal, nggak nyanyi lah, nggak manggung, lama nggak manggung kan setelah 4 tahun dari kubur kan. Iya, sempat vakum kan, akhirnya dia balik lagi, dia sempat ngobrol-ngobrol, tapi ya tetap aja vokalnya tetap gawat, tetap asik Japra. Dan sekarang udah resmi Asep ya bergabung di Hellcraft. Iya, Mas.
Sudah resmi. Ah, Karena Asep masuk dan belum ada panggung, harusnya kan di launching tuh masih Japra, Mas. Dan iya. sebagian-sebagian rencananya seperti itu. Ternyata COVID, eventnya batal. Akhirnya kemarin di Super Musik itu kita di apa sih, The Trip lah, bikin The Trip itu dari Super Musik. Iya, Jadi beritanya di situ muncul pertama. sekalian ya, sekalian untuk pengenalan Asep Ya, ya. dan itu kan Pas juga lah momennya. ya kan, betulan ada live-nya. Hmm, Ya, kita main sekali live. iya, asik-asik. Tapi berarti ini yang episode kedua udah ditayangin ya? 2 episode aja ya? 2 episode doang sih baru tayang hari ini. Kalau kebanyakan nanti kayak tersanjung, Mas, kalau kebanyakan. Asik. Terus aja 13 nama band. Oh Karena iya. yang sebelumnya itu kan Down for Life juga ada di Super Music The Trip juga, ada Down Ya, for Life, ada Dead Vomit juga, itu dulu 3 episode. Karena mungkin kondisinya ya nggak iya. pandemi, jadi masih bisa. Dan waktu itu pun Jojo juga nggak bisa main karena ada, akhirnya kita pakai dibantu Oki Dead Vomit. Oh, sama Ki ya berarti ya yang main ya. Ya, sama Oki. Ya kita cari yang ganteng lah gitu kan. Makanya Jojo berapa Wah, kali ini nggak bisa, akhirnya ganti Matius. Carinya yang pantatnya putih. Kalau Rio carinya yang pantatnya putih, jangan yang tadi pantatnya hitam. dibuka dulu ya, Mas ya. Harus dibuka Iya, satu-satu biar. cek dulu. Jadi halo Mamat ya, bisa fotoin pantat kamu? Bisa Mas gitu. Oke. Oh, putih yo, ya udah masuk. Putih masuk Mas Gorus, berarti. sekarang Mas Gorus sekarang ngomong-ngomong nih tentang kamu nih ya. Kalau kalau ngomongin kamu kan di skena underground ini kan udah dari zaman dulu banget lah ya. Sebelum Waduh, kita orang sinyalnya pengen tahu kamu, iya. gimana? Udah sinyal aman? Sinyal aku, Mas, kayaknya, Aman? Mas, ini, Mas. Masih Sinyal ya? putus-putus ya? Oke. Nah, udah nyambung, Mas. Dah. Putus. Nyambung. Nah, Mas Gorus, kalau kamu ngomongin Ya. kamu kan dari zaman dulu kan, dari Siksa Kubur, kemudian Death Squad, balik lagi kalau meskipun kita kemarin cerita-cerita di Rock on Monday, mungkin teman-teman yang lagi pantengin Jumat Membaranya Black Angel ini nggak tahu juga nih. Kamu dulu sebelum Iya, iya, Siksa Mas. Kubur berarti ngebandnya apaan dulu, Mas? Aku tuh sebenarnya sebelum Sisa Kubur tuh udah ngeband sama si founder-founder Sisa Kubur, si aku sama almarhum dulu ada gitaris Rosadi. Jadi kita main dari alternatif rock, terus Ya? main Metallica. Nggak ada nama bandnya, Mas. Nggak ada nama bandnya. Jadi itu cuma kayak band Hmm, sekolahan, gabungan-gabungan antar kelas lah, gataran. ya, Ya. Kalau dibilang nama band tadi, Gatar lah. gatar Ya. lah. Norak sih sebenarnya gabungan. Eh. Ya. Tapi itu juga tercipta bukan untuk nama band sebetulnya. Jadi kayak sebutan aja lah, kita gabungan antar kelas. Nah, Ah. terus akhirnya kita main-main mulai musik metal dengan personil yang itu juga di Gatarlas itu. Ah. Udah kita bikin metal aja yuk, kita nyari nama band. Dulu sebelum Sisa Kubur namanya tuh ada Immortal, Mortality. Ah. Pakai bahasa Inggris semua lah pokoknya, Mas. Harus bahasa Inggris biar Iya, kelihatan keren. Ya. nah, tapi kan kita sering beli kaset kan, beli kaset di Ah. dulu Hero Supermarket tuh ada tukang kaset. Pokoknya kita cari gambar-gambar yang serem lah tuh. Kita ada thanks listnya, Mas ya. Nama-nama Eh. kita pakai bahasa Inggris itu udah ada semua, Mas, di thanks list band. Ah. Kayak Ya. atau apa gitu. Ah udahlah, kita pakai nama bahasa Indonesia aja biar nggak disamain, nggak repot-repot cari nama baru gitu. Akhirnya bikin Sisa Kubur Ya, tahun akhirnya dipilihlah nama Sisa Kubur. tahun berapa? Tahun 9 Juli. Kalau nggak salah bulan Juli 96 berdirinya. Juli 96. Wah, Iya. saya baru lahir Mas itu. Saya juga baru lahir tapi ngeband Langsung ngeband ya, langsung double pedal lahir. Iya. Jadi pertama, dulu katanya kamu dipanggil Gorus karena kamu gondrong dan kurus ya Mas ya, bener nggak sih? Iya betul. Jadi pas mau sebelumnya itu 96 belum ada nama Gorus karena masih sekolah kan. Iya. Pas lulus SMA saya tuh pas mau rekaman Sisa Kubur album pertama tuh 99 saya udah gondrong, Mas, nggak ikut ospek. Jadi emang pengen gondrong dari zaman sekolah. Nah itu pas gondrong tercetus lah nama Gorus tuh dari si Japra juga sih. Oh, yang makasih nama Gorus itu Japra juga. Ya karena kan dulu panggilannya kan Begeng gitu. Iya, Ceking Begeng dulu, lah, iya. Begeng Ceking. Cuman basis saya tuh Sisa Kubur dulu namanya Begeng udah ada. Panggilannya Begeng, Angga Begeng. Nah akhirnya karena gue gondrong, udahlah gondrong Gorus gitu. Gorus. Akhirnya jadi Gorus ya. Gitu. Sekarang Jadi dengan gondrong lagi. jadi nama panggung juga sampai sekarang ya. Iya. Jadi Japra yang ngasih nama.
Mungkin Iya, banyak juga nih mungkin teman-teman nggak tahu juga kenapa sih namanya Gorus itu gondrong kurus meskipun sekarang nggak gondrong nggak kurus lagi. iya sih. Malah banyak yang nyangka kalau saya tuh kayak orang Batak gitu mas. Disangkanya marga, Gorus gitu. Kalau orang yang belum kenal, nyangkanya Heeh. sangkanya orang Batak karena Gorus gitu mungkin. Oh, padahal nggak ada hubungannya ya. Enggak, iya nggak ada sebetulnya. Disiksa kubur berarti berapa tahun, Mas Gorus? Aku tuh sejak umur 96 sampai 2006 itu kalau apa 2007 pokoknya Desquad berdiri 2006 tuh aku tuh dari Hmm? situ peralihan cabut keluar gitu. Itu dulu cabut dulu atau gabung dulu di Discord sih? Sebenarnya udah cabut dulu. Hah? Jadi abis ngeluarin album tuh saat itu album keempatnya Sisa Kubur Podium udah cabut Podium dulu. ya. Ini masih apa ngebantuin promo untuk album keempat itu kan masih ada judul panggung yang harus diselesaikan. Iya. Cuma keputusannya komitmen sama bandnya rame-rame aku udah cabut sebetulnya dari keluar album keempat. Jadi Hmm. 2005-an gitu udah keluar sih sebetulnya. Iya, iya, iya. Ini kan Mm-mm. kamu kan berarti mengambil langkah besar ya. Siksa Kubur tuh bisa dikatakan kan emang nama besar di kancah death metal di Indonesia. Di Ya, metal pun juga punya sejarah panjang. Kamu kenapa memutuskan keluar dari Siksa Kubur sebenarnya waktu itu? Kan banyak waduh. juga nggak tahu kan. Diulik-ulik sama Mas Aji susah nih. Ya kan zaman dulu. Oh iya benar. Jadi Kenapa Mas dulu berani memutuskan keluar dari Siksa Kubur? nggak tahu ya kenapa saat itu sebenarnya karena mulai-mulai perbedaan apa ya konsep musik gitu Mas. Saat itu Hmm. menurut aku pas album keempat keluar tuh konsep musiknya udah apa ya kurang nyaman aku memainkannya gitu. Jadi mulai Oh. si Andre mulai punya Hmm. konsep yang benar-benar apa ya sih yang sebenarnya mungkin nggak klik sama aku nih konsep konsep musiknya gitu. Ya. Nah, dari situ Hmm. dan saat itu kan kita juga apa ya transisi mas jadi transisi orang yang baru lulus kuliah terus harus kerja harus apa gitu. Ya. Aku Japra gitu masih sambil apa ya melakukan tanggung jawab dari keluarga lah lu kerja lu udah nih udah saatnya lu udah gak main-main lagi nih gitu udah gak ngeband. Kamu waktu itu sempat kerja kantoran gitu juga berarti Mas ya? Sempet aku makanya sempat kerja karena kan orang tua kan juga pengennya udah sampai kuliah masa nggak kerja Ah, kan di Japra ya. juga kerja. Nah di situ juga Sisa Kubur posisinya sudah jadi band yang banyak jadwalnya mas bahkan ada tur-tur. Hmm. Nah saat itu yang paling benar-benar bisa menjalani secara total itu adalah si Andre. Ya, ya. Nah, secara Hmm. musikalitas juga aku juga udah mulai mungkin kurang fokus juga akunya gitu terus kurang cocok terus aku Ya, juga harus pilihan-pilihan yang ya apa namanya prioritas ya namanya prioritas ya. nggak mungkin bisa ngejalanin Sisa Kubur secara jadwal sepadat itu akhirnya aku keluar. Nah Waktu keluar keluar tuh sempat mikir mau bikin band lagi atau enggak keluar mau kerja aja deh gitu. awalnya nggak kepikiran bikin band lagi awalnya jadi emang aku berpikir malah ngeband di Sisa Kubur mungkin sampai pada akhirnya aku selesai ngeband ya udah tuh band satu-satunya aku mas aku soalnya dari dulu ditawarin ngeband sana Oh, sini hampir nggak pernah mau gitu suruh ngedramin iya, Betrayer iya. amin saat itu pada Ya aku udah ajakin kamu main di Kahitna juga nggak mau. lalu itu nyerah mas nanti kebrutalan band namanya. Nah, terus Jadi sempat kepikir nggak usah ngeband lah gitu ya. ya pikirnya nggak usah ngeband akhirnya si Boni. Kemudian, oh Boni, Boni itu uh, bekas tengkorak waktu itu ya. nah Boni bekas tengkorak ya dia pensiunannya tengkorak dia bikin Mhm. ketemu Stevie saat itu belum ada Under the Backbone. Stevie saat itu dia Ya, tuh emang musisi lah dia kan banyak sama apa Dewa sama Opi Andaresta season sama Ipa. player ya, season player lah seringnya ya. Emang udah satu-satunya orang yang bikin band squad yang benar-benar full time musician gitu saat itu kan Boni kan juga bukan aku juga bukan. Mhm. Nah terus aku ditarik nih udah kita jamming lah gitu cuman awalnya aku sama Boni juga Hmm. aku kerja nih terus kayaknya juga udah nggak ngeband lah awalnya gitu. Ya, Terus akhirnya mulai jamming ya namanya hobi ngeband ya mas ya jadi kayak wah ya. kan ya kebahagiaannya ada di sini gitu kebahagiaannya jadi udah lanjut
ternyata udah mulai serius rada bikin album dan segala mau bikin album proyeksinya segala macem. Nah pada saat mau bikin album itu aja pun aku juga masih kerja. Nah Steffi satu-satunya orang yang bilang gitu, udah lu gak usah kerja, ngapain kerja gitu. Berarti Tepi juga ya yang Setannya. Tapi setannya Tepi yang masih nanti gimana nih gue nih, dia sempet nanya tapi sempet kayak ngetah bercanda ngetah apa gitu, gaji lu kerja gitu sebulan. Gue bilang sekian teh. Yaudah lu ngedrama aja lah, gue bayar deh kata dia gitu. Segitu gaji lu, main drama aja nih, jalanin yuk Death Squad gitu. Akhirnya gitu dijalanin. Jalanin, tapi gue gak minta gaji gitu kan, bukan apa ya. Gue gak minta gaji, sambil kerja aja, sambil tetap tentang, maksudnya kan jatuhnya juga kayak proyekan awal-awal Death Squad mas gitu. Iya. Terus mulai ini nih, kayak aku lagi kerja nih, terus ada saat itu apa ya, Napalm Death manggung di Indonesia kalau nggak salah, Napalm Death apa Suffocation aku lupa. Napalm Death. Terus tapi yang apa ini izin di kantor pura-pura jadi orang tua gitu, izin nih orang tuanya sakit atau apa, wah aduh ternyata dia hari sih sebenarnya. Jadi journey-nya tuh yang bikin aku juga apa ya, jadi waduh kayaknya gue emang harus ada di scene ini aja lah, tetap jalan gitu. Ya, akhirnya memutuskan keluar dari kerjaan, fokus di band, di musik ya. Fokus di musik, tapi dengan catatan aku juga harus punya penghasilan yang cukup untuk bisa survive. Nah akhirnya Happy yang ada ide juga, lu kenapa nggak ngajar aja gitu. Mungkin saat itu belum sebanyak sekarang ya mas ya, apa drummer death metal gitu yang sekarang kan. Ya drummer ekstrim lah ya. Ya drummer ekstrim metal. Akhirnya ini aku buka ngajar nih, cetak-cetak selebaran gitu loh. Saat itu kan tempel-tempel di studio, terus apa yang calling yang apa namanya SMS gitu. Banyak. Aku itu mas. Tapi masih kayak ini, kayak keliling gitu mas, lu rumahnya ada di mana, aku keliling kayak guru keliling gitu. Private lah ya, private dulu ya. Private. Tapi asal dia punya peralatan. Jadi kebanyakan orang kaya tuh yang saat itu les, karena kan harus punya sendiri kan. Iya. Nah dari situ aku dapat income yang lebih gede daripada gaji kerja aku mas. Nah, akhirnya ya udah mending ini aja ya. Jadi anak band aja lah, udahlah gitu. Udah keterusan deh sampai sekarang. Keterusan ya. Jadi masuk Death Squad tuh tahun 2006. Bikin Death Squad-nya 2006 bareng-bareng emang. 2006 bareng ya. Kemudian kamu memutuskan keluar dari Death Squad tahun 2000 berapa? Aku lupa, 2018 ya mas ya. Apa 2017? Ya, belum ya 2017-18. Tapi sebelumnya bikin Hellcrash dulu kan, diajakin Wiro kalau nggak salah ya. Hellcrash tuh 2011 udah ada. Udah. Wiro dulu ya. Tapi Wiro. Kamu dulu ketika Hellcrash pertama kamu juga atau bukan? Bukan ya? Aku juga. Jadi sebetulnya itu tuh kalau kayak Wiro terus Nyoman si BJ itu emang teman-teman nongkrong mas. Aku kan punya studio tato kan. Ya di Kemang dulu ya. Jadi emang mereka yang nongkrong itu sering di situ. Jadi sering kayak Wiro tuh yang kayak apa sih, bikin band gitu. Iseng-iseng kain koran kayak Misteri Index maksudnya. Jadi kalau menurut si Nyoman kan ya udah yuk kita materinya yang ini aja yang gampang dihafal gitu. Tapi pas sudah jalan lama-lama karena karakternya kita udah kuat ya masing-masing ya, Nyoman kayak gitu, aku kayak gini nggak jadi grindcore mas, sama sekali nggak jadi grindcore. Jadi tetap metal gitu. Tetap death metal lagi ya, meskipun di album pertama sedikit lah ada sentuhan ketika vokalnya Wiro, ada sentuhan grindcore-nya lah ya. Tapi begitu vokalis Japra, vokalis Japra, udah kayak ini lagi death metal lagi ya. Udah balik lagi. Karakternya udah masing-masing udah kuat sih mas, jadi kayak ya udah aja gitu kayak gitu. Nah kemudian ketika memutuskan lebih fokus di Hellcrash dan cabut dari Death Squad, itu kan pilihan besar ya. Death Squad bisa dikatakan salah satu band metal terbesar di Indonesia, band death metal yang mungkin paling dikenal di Indonesia, fansnya juga fanbase-nya juga sangat besar gitu. Memutuskan keluar dari Death Squad itu kenapa? Waduh, ini selalu mau dikulik orang-orang pertanyaan ini mas. Jawabnya. Jadi apa ya? Sebetulnya sih pada saat Hellcrash itu berdiri gitu,
awalnya memang project aja kan. Nah, sedangkan tahun-tahun 2011 itu si The Squad juga masing-masing semua punya band Mas, kayak Stevie lagi aktif sama Backbone. Backbone tuh udah jalan banget. Ada Backbone sama terus si Coki juga kan udah ada Coki terus sama Netral kan. Jadi tuh Coki duluan cabut duluan ya berarti ya? Coki duluan cabut duluan sih. Iya. Karena jadwal lama-lama nggak bisa kebagi Mas gitu. Iya benar. Dia sempat cerita berapa kali sempat curhat gitu. Aduh, susah Mas Ji. Gua pengen fun doang susah nih. Ya pilihan sih Mas. Ya, Sampai di Java Jazz aja ketemu dia masih ngobrolin itu loh waktu gue kayaknya cabut nih Ji. iya, jadi akhirnya The Squad menjadi satu band bukan cuma project gitu. Jadi emang serius. Dan si Tepi juga memutuskan untuk yang lebih serius. Tapi itu masih di tahun-tahun ini masih ya, bukan di 2011 itu. Di 2011 masih kayak project. Karena ada tawaran main, terus si The Squad-nya kalau ini nggak bisa, ya nggak jadi gitu. Ini nggak bisa. Nah, aku tuh akhirnya yang si anak-anak ngajak ke band tuh si Wiro gini-gini, ya udah ayolah gitu. Maksud aku kita bikin, aku buat nyalurin kayak aktivitas gitu, kayak aktivitas Hellcrash aku tetap ada latihan band, tetap ada bisa manggung-manggung tipis-tipis gitu. Dikala si The Squad nggak ada ini. Dikala pas jadwal The Squad masing-masing sibuk lah gitu mas. Iya. Jadi kalau masing-masing sibuk ya udah aku bisa ada ngeband lah sama si Hellcrash ini. Awalnya seperti itu sih sebetulnya. Nah tapi makin kesini Hellcrash-nya juga makin rada jalan. Si The Squad udah ditetapkan untuk yang ini band bukan band project lagi nih, ini band yang udah harus dijalanin gitu. Bahkan si pernah beberapa kali pas sudah ada keputusan seperti itu, ada bentrok jadwal sama Andre and the Backbone, yang edisionalnya justru di Andre and the Backbone. Andre Backbone. Iya. Sebelumnya kalau Stevie bentrok sama Backbone atau Coki bentrok sama Netral, itu edisionalnya di The Squad mas. Iya, pakai David segala ya. Iya. Tapi akhirnya keputusannya si The Squad itu harus jalan benar-benar secara utuh. Nah, Tevi malah justru yang ada edisionalnya di Under the Backbone. Nah, mungkin hal seperti itu yang memicu juga, mungkin Coki juga, aduh, gimana nih hal-hal seperti itu. Aku sih kurang paham ya masalah Cokinya. Cuma kayaknya itu salah satu keputusan juga yang untuk terakhir dia bilang sih, ya dia harus memilih karena nggak bisa jadwal jalan dua-duanya gitu. Ya. Nah, kalau kamu akhirnya juga itu ya, jadwalnya juga makin susah. Kalau aku sih sebetulnya prioritasnya tetap The Squad karena udah band yang apa korbankan, maksudnya udah pilihan hidup aku gitu saat itu, bermain musik, bikin The Squad, berarti kerja gitu. Nah, jadi karena ada beberapa saat gitu kayak si Hellcrash ada jadwal main ternyata. Aku udah bilang, ini ada jadwal tanggal segini. The Squad nggak ada nih, kosong. Ya udah. Nah, The Squad ada jadwal masuk. Di Hellcrash pakai tradisional. Hellcrash pakai si kalau gitu aku lupa mas. Terus sama si Alan juga ikutnya ke The Squad. Jadi Hellcrash-nya main di Bumi Ayu apa di mana gitu, itu pakai additional. Oh iya, Alan karena main di The Squad juga, main di Hellcrash juga ya. Nah, kisahnya Alan itu main di The Squad karena kan Boni hilang mas. Boni ada di The Squad, ada di Hellcrash juga kan saat itu. Iya juga ya. iya udah. Alan udah masuk Hellcrash, gantiin Boni. Nah di The Squad belum ada pengganti Boni. Ya udah kita ajak Alan lah. Sekalian. Alan untuk sekalian kayak gitu. Berarti kamu memutuskan keluar dari The Squad karena ada bentrokan jadwal ini juga ya? Ya bisa dibilang kayak harus ada pilihan mas gitu. Harus ada yang aku pilih gitu. Soalnya ya, aku juga nggak bisa cariin band yang udah walaupun masih kecil gitu, tapi kayak anak-anak yang itu tuh kayak udah terlanjur apa ya, udah total juga mas gitu. Jadi kayak nggak tahu, aku juga bingung mana sih, emang harus ada yang dipilih aja gitu intinya gitu mas. Iya bener sih, kadang emang ya pilihan mau gimana lagi kan ya. Kemudian kamu keluar, kemudian nggak berselang berapa lama Alan juga keluar juga ya dari The Squad dan fokus di Hellcrash ya. Iya benar. Ya kadang kan kalau dipikir-pikir gila nih gitu, udah di band yang besar, ya pasti secara finansial juga lebih aman kan. Kamu lebih memilih di band yang bisa dikatakan kan lebih beresiko lagi kan. benar. Beresiko sekali mas. Sekali belum apa-apa lah. Iya.
Ya, tapi itu semuanya pasti ada resikonya sih ya. Mas Haji, ini santai kan? Nggak Ya, sambil ngerokok kan? boleh. Boleh. Sambil ngapa-ngapain juga boleh, santai. Oh, Sambil kita bentar, Mas. baca-baca yang ada di chatroom ya. Oh iya Mas, ini kalau nggak dibaca kasihan ini mereka. Iya, kita baca nih. Dari Doniro Hayashi, Hellcrash feels like home. Asik. Oh itu Wah, dari edisional Fandi Alnes. Apa? edisional pengganti Alan Alan tuh Doni tuh. Kalau dia nih ya, kalau di Keras Hellcrash. nggak bisa. Ya. Dari Fandi Alnes. Oh, bentrokan jadwal. Oke deh. Dari Samoe Marsal, distorsi berat. Dari psikososial juga, halo. Dari Gunardi Galih, betulan berat obrolannya. Ya, kita ulik-ulik lah. Dari Budi Jayas, obrolan berat. Sebenarnya mungkin banyak orang bertanya-tanya juga, tapi kadang ada yang sungkan. Waktu itu saya juga langsung chat Mas Gorus waktu itu ya. Kita masih ingat kan Mas Gorus ya? Mas Gorus, kenapa? Gitu kan. Betul. Gak apa-apa Mas Ji. Kan. Ya, biasa kan kalau pas gitu ya. Masih pas saat itu aku soalnya kan banyak media yang nanya kan Mas ya. Uh, Jadi aku juga ya harus tahu ke depannya kayak gimana dulu memastikan gitu loh. Jadi untuk biar bisa menjawab dengan tepat gitu. nah, sekarang karena itu udah berlangsung dan semuanya udah baik-baik aja, buktinya reunian lagi kan. Dead Squad Ya, ada ya. reunian, Gorus ikut ada Horror Vision reunian juga nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ya mungkin memang pada zamannya waktu itu memang jalannya memang sudah seperti ini ya. Betul Mas. Kalau nggak itu nggak bakal ada reunian, nggak bakal ada konser reuni Iya. Dead Squad ya kan. Terus bayarannya juga jadi lebih gede kan Mas. Kalau reuni kan lebih gede. Iya. Itu hikmahnya jadi pilihan yang benar ya. Nikmatnya Mas. Iya, dia ada Mustafa Kamal. Kan ceritain dong waktu keluar dari Dead Squad. Ini udah diceritain. Dari Fafa, Salam Garpu Somai. Dari Van Sefrey. Mas Haji jenengan di mana? Di rumah. Di apartemen aja saya tinggal nggak bisa kemana-mana. Di rumah aja. Itu semua orang pasti pernah mengambil keputusan macam-macam ya, kayak ada yang keputusan harus keluar dari bandnya, ada kayak Japra sekarang mengambil keputusan untuk keluar dan fokus dengan pekerjaan dan keluarga. Betul. Terus pernah ambil keputusan keluar dari Siksa Kubur dan keluar dari Dead Squad. Itu kan band yang saat itu ya bisa dikatakan lagi di puncak-puncaknya kamu memutuskan keluar ya. Itu kan ya pilihan yang susah lah ya, berat ya sebenarnya. Berat Mas, Itu pastinya kamu Mas. ketika memutuskan keluar dulu sama di Sisa Kubur dan di Dead Squad itu butuh berapa lama untuk itu memutuskan keluar gitu? Kalau di Sisa Kubur aku lumayan lama sih memutuskan saat itu karena apa ya kayak aku bilang tadi Mas, masih harus mikir kerja, terus jobnya, terus perselisihan soal musikalitasnya. Ya. Aku lama kalau Sisa Kubur. Kalau Dead Squad sebetulnya nggak pernah ada niatan keluar sejujur-jujurnya gitu. Jadi emang kita jalan aja. Tapi kayak tersudut yang harus memilih itu sih. Itu mungkin yang membuat ya udah harus ngambil keputusan cepat gitu. Iya sih ya. Ya kadang memang pilihan seperti itu ya. Kadang saya sebagai pemain timnas pun kadang saya harus memilih membela tim nasional atau membela klub saya gitu. Ya itu ya. Jadi kamu sendiri sebenarnya nggak pernah pengen keluar dulu sebelumnya ya, memutuskan keluar, tapi ya pilihan mau nggak mau hidup adalah pilihan ya. Kalau udah pilihan ya pilih berarti. Iya. Nah kalau dengan Dead Squad kan reunian nih, dengan Siksa Kubur pernah reunian nggak? Sebenarnya untuk konser reunian itu pun juga aku nggak terpikir, tapi si saat itu mengumpulkan kita semua dan ternyata jadwal kita masih bisa gitu. Waktu itu kan bukan untuk jangka panjang sebetulnya 10 tahun yang kan. Dan itu kan salah satu perjuangan kita juga sama-sama gitu. Tahu gimana susahnya saat itu merilis album Horror Vision. Semuanya lakukan sendiri gitu. Nah, udah kita merayakan itu lah, temu kangen. Ternyata banyak yang ada yang mengundang di sini sesuai kesepakatan jadwal bersama aja. Jadi si The Squad reunion itu juga karena ada udahlah ya. Ada sosok Tepi yang istilahnya bisa ngebawa gitu. Mengumpulin jadwal terus karena gimana pun juga memang
Karena saya sering berapa kali jalan sama Mas Tepi kan dia sering cerita juga. Emang motor dari Dead Squad ini emang Mas Tepi ya, Mas Tep ya. Ya. Jadi Nah, tapi Siksa Kubur sempat kepikir nggak ada reunian gitu kalau Siksa Kubur? nah, sisa kubur berarti kalau misalkan mau ada reunian harus ada orang yang seperti Tepi itu gitu, yang bisa ngerangkul semuanya dulu, terus bisa Mm-hmm. ngomongin apa, ngomongin proyeksi ke depannya gitu. Di sisa kubur mungkin belum ada omongan sempat udah ada sih saat itu gitu. Tapi juga serba bingung kalau mau reunian sisa kubur karena si Japra saja sudah memutuskan untuk pensiun dari musik kan. Ya mungkin untuk sekali gitu. Karena kalau Siksa Kubur kan album favorit saya I Cry itu. Salah satu album Iya. death metal Indonesia, salah satu yang terbaik yang pernah dirilis di Indonesia gitu. Wah, kalau ada reunian ini kan keren banget nih, I Cry gitu ya. Tapi ya Japra udah memutuskan ya, gimana lagi ya. Ya, Ya, tapi ya kita nggak tapi tahu, kalau mungkin mungkin Japra juga kangen-kangen juga ya. bisa diomongin satu kali. Satu kali lah ya. Iya, kalau terus-terusan mungkin ya Japranya udah punya prioritas sendiri. Hmm, ya, oke. Kita baca-baca ini ya. Dari Doniro. Oh lagi nih. Pokoknya di mata saya Kak Dit paling the best lah. Humble person and a good mentor. Asik. Ada Morgan juga. Malam buat Morgan. Terus ada yang nanya juga. Guru sekarang masih nggak? Masih ngajar nggak? Mas Gorus sekarang. Halo Mas Gorus? Masih ngajar nggak? Halo? Kayak koneksi ya. Halo Mas Gorus. Masih ngajar nggak Mas? Kenapa? Aku udah nggak ngajar Kenapa Mas? karena sudah merasa apa ya, udah kurang kompeten lah saat itu. Kalau misalkan saat itu ngajar, karena aku ngerasa saat itu juga belum banyak yang bisa dan belum banyak informasi kayak sekarang. Ya kirain duitnya udah banyak, jadi males ngajar lagi. Kirain duitnya udah banyak Mas, jadi males ngajar lagi. Aduh, ini koneksinya nih kayaknya. Aduh, bentar-bentar. Halo, Mas Gurus? Ini kayaknya kita saya Oh cabut enggak, dulu, duitnya nanti kita malah makin masuk lagi putus ya. Udah, halo? sebetulnya Mas. Ini kayaknya koneksinya kita live dulu bentar, nanti kita masuk lagi ya. Enggak, Mas. Udah. Ya, ya, ya. Ya, bentar ya. Halo, maaf karena gangguan koneksi, pasti elit global nih ya, nggak seneng kita ngobrol-ngobrol. Tapi kita akan balik lagi di Jumat Membara, masih bersama saya Stefanus Haji, dan masih menunggu Andian Gorus ya. Kita lanjutkan obrolannya, karena waktu berapa ya, sih lama kok waktunya. Kita cek aja lagi ya, kita tunggu Gorus, semoga bisa masuk lagi. Kita ngobrol-ngobrol, seru banget kan, Gorus bisa cerita tentang kenapa keluar dari Siksa Kubur, keluar dari Dead Squad. Itu ya kata Gurus diulik. Enggak, saya nggak ngulik kok. Pengen aja. Oke, Gurus kayaknya udah mulai masuk lagi. Jadi kalian bisa masuk lagi juga, tunggu ya, karena koneksi ya. Semoga. Halo Mas Gurus, maaf Halo, ya Mas. koneksinya biasa. Elit global kayak gini nih Mas. Iya kayaknya nih. Diganggu elit global. Kamu masih tinggal di itu, di mana namanya? Yang dulu kosannya Sadat gitu juga? Iya, di Mampang, Mas. Di Mampang. Dulu aku sering ke situ juga, Mas. Dulu aku sering main situ. Iya, anak Japra dulu sini juga, Mas. Iya. Uh-uh. Japra dengan pacarnya yang dulu. Oh iya. Aku kenal semua Mas Japra. Iyalah, temenan sama Japra kamu udah berapa tahun, Mas? Kan lama banget. Mas Gorus kalau DI berarti DI Studio Tatonya masih jalan juga? Masih jalan di Mampang sekarang juga. Mm-hmm. Tapi kalau kondisi kayak gini ya ngumpet-ngumpet dulu ya? Ya, so far sih kemarin tutup Mas. Tapi kita mau coba mulai buka lagi untuk by appointment aja sih dengan prosedur dengan prosedur yang diterapkan lah gitu. Dengan prosedur yang ketat juga ya? Iya. Karena kondisinya gini ya. Ini manggung berarti kan ya kita nggak dapat penghasilan dari manggung. Tapi kemarin kan untung Hellcrash sebenarnya sih sudah siap untuk rilis album, udah ada. Kemudian kemarin ada di
video Super Music The Trip. Jadi mungkin Mbak Bala Maut bisa cek aja langsung ke sana, videonya seru banget. Itu ngobrol-ngobrol, lihat juga vokalis baru, ada Asep, dan gitaris ini satu gitaris baru juga yang ngantin Baken kan berarti? Ya, karena Baken kan domisilinya sekarang udah di Kalimantan, Mas. Jadi nggak mungkin untuk tektok Iya. bolak-balik segala macam. Jadi si Derek tuh dari Carnivore. Derek dari Carnivore. Dia masih di Carnivore juga, Derek? Enggak, kayaknya udah enggak sih. Berarti Carnivore berarti Carnivore mau rilis album juga padahal ya, tapi udah nggak sama Derek ya berarti ya? Mereka manggung udah dari Berarti ini Derek ini untuk pertama kalinya Kenapa, Mas? dengan Hellcrash juga untuk di album baru ini nanti ya? Si Derek berarti dengan Hellcrash untuk album baru pertama kali nanti di album baru ini juga ya? Ya. Ya. Asep yang belum. Kalau Asep kan belum album ini. Ya belum sempat, cuman featuring aja ya. Di album baru ini dia satu jadi backing vokal ya? Ya. Iya. Jadi bikin vokal layak. Mas Gorus. Yang udah rilis, tapi nanti bakal di ada aransemen. Iya. Nah Mas Gorus, kamu kan dari dulu sampai sekarang kan ngeband, ketika band apapun kan mainnya selalu ekstrim metal ya. Pernah nggak sih main musik yang lain? Iya, nah, betul. Kayak apa ya? Udah mainnya di ekstrim metal terus, jadi kayak nggak tahu bisa apa nggak main yang lain. Jadi nggak pernah mencoba gitu. Passionnya udah di sini Nggak pernah nyobain. Iya. Nah, Gurus, kamu kan kemudian sekarang memutuskan menjadi full time musician kan? Setelah berapa tahun juga jadi full time musician. Menurut kamu jadi full time musician itu di Indonesia bisa nggak sih? Apalagi full time musician di musik ekstrim itu bisa nggak? Jadi full time musician. Kalau aku sih bisa dibilang sih bisa enggak ya Mas ya. Nggak tahu sih yang aku jalanin sampai sekarang. Iya nih, Mas, diganggu elit global kita... nih, pasti ada yang nggak suka nih sama kita. Ya, udah? Oh, cabut dulu ya. Aduh. Tadi pakai wifi ya, udah. Sekarang? Halo, udah? Halo Mas Gurus, bisa dengar suara saya? Ya, maaf ya kalau koneksi, nggak tahu koneksi saya bisa jadi, koneksinya Gorus juga bisa jadi, tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutin, masih ada 15 menit. Kita ngobrol-ngobrol bersama Dian Gorus, salah satu drummer ekstrim metal terbaik di Indonesia. Cerita-cerita tentang perjalanannya bersama Siksa Kubur, bersama Dead Squad, dan sekarang bersama Hellcrash. Juga kehidupannya kita ulik-ulik kayaknya ya. Seru-seru aja, kalian yang pengen ikutan ngobrol, ya boleh. Tadi ada Mas Wendy ikutan, ada Haikaf, ada Aci Wakidau, Waspada Elite Global Bang dari Bagus Pribadi. Iya, Elite Globalnya mah ya kami ini berdua, maaf ya. Dari Distorsi Borneo, halo. Oke, Gorus mudah-mudahan bisa gabung lagi ya. Silahkan bergabung lagi juga untuk teman-teman. Mudah-mudahan koneksi dan sinyalnya bagus. Dah, kayaknya aman ya. Halo Mas Haji, semoga aman kali ini lah. Semoga lah ya. Mungkin kita belum keramas sih ya. Saya mentang-mentang gundul hari ini nggak keramas juga. Ya, tadi jadi memutuskan jadi full time musician di musik ekstrim lagi. Itu kan bukan pilihan yang mudah kan gitu. Iya Mas, betul. Bisa nggak sih Mas? Bisa ceritain suka dukanya jadi full time musician musik ekstrim? Kalau saya sih dari sejak awal juga nggak apa ya, dari era Siksa Kubur lah ya, saat itu juga ya bisa full time musician di musik ekstrim secara total, menghasilkan dari panggung ataupun dari royalti merchandise ya dan lain-lain. Itu menurut saya juga masih belum bisa sepenuhnya Mas. Jadi
makanya pada saat sisa kubur juga Iya. akhirnya memutuskan ya udahlah coba sempat kerja kan. Nah pas sama Pat sama Tepi itu aku, nah dari pas dari Squad itu aku udah memutuskan untuk yang ya udah nih aku coba untuk jadi full time musician dan membuat bisnis kecil atau membuat usaha-usaha apa yang bisa berjalan bareng Mas dengan bermain musik itu. Kayak Iya. contoh aku buka studio tato, bikin Kemudian ini merchandising, The Eye sablon dan dulu segala ya, The macam saat Eye. itu, terus kan kuliner gitu. Bikin Aku The Eye merasa Distro dulu ya. kenapa? Terus sekarang dengan Siomay ini juga ya. Iya, Ya cari sambilan yang tidak mengganggu kegiatan musiknya lah jadinya. Ya, tapi kalau memang kalau jadi full time iya, musician total sih kayaknya memang ya nggak susah juga sih ya. Pasti ada sampingan-sampingannya lagi ya. Hmm. Gini, kayaknya kita diganggu nih Mas Gurus. Udah koneksinya tahu nih. mm-mm. Tunggu. Nah, mudah-mudahan sih jalan ya. Ya, tapi memang nggak mudah, tapi tetap bisa dijalani ya. Nah, tapi yang utama lagi kan kalau kamu kan Mas Gorus kan memang dari perjalanan bermusik kamu yang cukup lama, kemudian dari kamunya bisa membranding diri kamu kan, akhirnya ada endorse entah itu dari alat-alat, equipment ataupun dari clothing line gitu cukup membantu juga ya. Tapi itu kan butuh branding nggak semua orang bisa gitu juga kan. Ya, dicoba lagi ya. Cabut dulu Mas, berarti kamu mau cabut dulu ya, lift dulu ya. Oke, mungkin Mas Gorus ya akan dicoba lagi ya. Menjadi full time musician, apalagi di musik ekstrim itu nggak mudah, pilihan berat. Ya tahu sendiri ya, industrinya di Indonesia mungkin belum sebagus di Eropa ataupun juga di Amerika. Jadi kita masih membangun industrinya, tapi ya pelan-pelan lah ya. Buktinya seorang Gorus pun juga masih tetap buka usaha sampingan dengan studio tato, dengan sablon, dengan siomay-nya. Ya nggak mudah, pilihan yang nggak mudah sih ya. Tapi itu memang konsistensi kalau kita ngomongin Gorus kan Mas Adian dari tahun berapa saya kenal dia di Siksa Kubur dari kita pernah manggung bareng dulu di Klaten tuh acara di stadion sih. Tapi itu sebenarnya panggung siangnya sebelumnya dipakai untuk dangdutan untuk acara sepeda santai. Kemudian malamnya ya sorenya itu diambil alih oleh Mas Krisna Baskara. Jadi dia kebetulan Siksa Kubur lagi tour. Jadi main Siksa Kubur, ada Down for Life, itu di era-era awal banget itu. Ya, jadi kita manggung di sebelah sana ada orang main layangan, anak kecil main sepedaan, orang ango apa kayak ternak kambing gitu. Sing sabar Mas Haji dari Bagas Suara, sabar dong. Kita tunggu Mas Gorus ya dari Taufik Raihan. Halo. Dari PSP intisarinya. Saya belum dikasih nih Mas Daniel. Mas Daniel orang tua dari Agra Saputra juga selamat malam, dari Julian Marpaung, ada Tomet Marianto, Alvin Det, Aan, selamat malam semuanya, ada Wimpy, selamat malam, ada Mas Prin juga, ada Piping Venom, wah gitaris Straight Out nih, selamat ulang tahun ya buat Straight Out juga, kita tunggu nih Mas Gurus biar masuk lagi, kalian yang mungkin belum bergabung juga silahkan melanjutkan lagi dari Upi Wongsorjo, Temus, Dudi Wahyudi, dari Kang Ruli. Ya, malam aja buat semua teman-teman ya. Yang pengen ikutan ngobrol, monggo silahkan ngobrol-ngobrol juga. Ya emang pandemi ini bikin banyak band tertunda. Banyak rencananya rilisan album kayak Hellcrash tertunda. Kemudian kayak Fraud juga rencananya rilis album tertunda. Tapi Fraud udah merilis video klip terbaru hari Senin kemarin. Kalian bisa pantengin juga di channel YouTube-nya Black Engine, The Prophecy, itu salah satu single tergres dari Fraud. Videonya gawat,
dibikin secara thriller gitu kayak film. Nah, kita cek nih Mas Gorus bisa mudah-mudahan ya. Bisa. Oke, kita cek koneksinya. Masih wah, Mas Gorus. Oh, Mas. Ya, ini mudah-mudahan ya. Kalau enggak memang kita kurang terlalu banyak nih dosanya kali kita ya. Mas Gorus, perjalanan kamu bermusik kan bisa dikatakan lebih dari 20 tahun tuh ya. Iya, lebih, Mas. Ya, masih inget nggak kita ketemu pertama manggung bareng di Klaten, di stadion di Klaten, masih inget nggak? Wah, ingat aku, Mas. Itu panggung panggung sepeda santai itu, panggung dangdut itu. Iya, betul. Bubaran fun bike ya, Mas ya. Bubaran fun bike, sorenya Mas Krisna Baskara mengambil alih kemudian yang main kita ya. Iya. Itu sejarah itu tahun berapa, lama banget itu ya kita ya. Wah, aku lupa, Mas. Yang aku ingat, aku nginepnya di rumah kosong, di depannya jual batu nisan gitu, Mas. Jadi Di metal rumahnya banget. di rumahnya Kosworo Holy Flash kayaknya mungkin tuh. Oh iya, kayaknya iya. Serem banget. Kosworo kan bapak apa orang tuanya emang bisnis itu batu nisan. Oh, pantes. Aku sampai mikir, apa nama band Sisa Kubur, terus nginepnya di depan. Kayaknya udah disesuaikan gitu. Disesuaikan. Itu Kusworo Holy Flash tuh nginep di rumahnya dia pasti berapa puluh tahun yang lalu. Nah Mas Gurus, berapa perjalanan lama kamu? Kamu pernah nggak sih merasa titik jenuh, titik terendah kayaknya, aduh ngapain nih ngeband, atau pernah nggak? Kalau jenuh sih enggak sih, Mas ya. Mungkin Hmm. palingan sih apa ya? Enggak ini ya. Enggak intens gitu. Pengennya kadang-kadang kalau misalkan emang lagi padet jadwal atau apa, pengennya dikendorin aja jadwalnya gitu. Jadi Pas gak ada jadwal, pengennya dipadetin jadwalnya. iya, ya diadain, jangan sampai kalau kayak gini berasa sih. Mungkin itu kali hukuman jadi bikin kita jadi bersyukur gitu seharusnya kemarin-kemarin ya, Mas ya. Iya bener Mas. Iya, tapi kita pun juga sekarang juga tetap bersyukur sih, tetap sehat ya Mas ya. Iya, yang penting sehat, Mas. Iya, udah ini kayaknya koneksi kayak begini sih Mas ya. Kita nggak tahu juga. Tapi makasih banget Mas Gorus ya, sudah ikutan ngobrol-ngobrol di Jumat Membara. Ya, sama-sama Mas Haji. Iya, maaf ya kalau ada, sebenarnya sih pengen ngobrol lebih banyak lagi kita. Pasti banyak banget teman-teman yang pengen tahu juga. Tapi kayaknya koneksi daripada kayaknya ada yang nggak suka kita ngobrol-ngobrol ya. Wah, nanti ngobrol-ngobrol terus ngebongkar semua rahasia nih gitu. Ya, Tapi Black NJ nanti lah lebih enak, jadi nggak live begini Mas ya kan, nggak. asik, kapan lah ya, semoga pandemi ini berakhir, mungkin Black NJ bikin channel YouTube Muncrat TV dong, kita Muncrat lanjutin TV nanti bakal jalan lagi lah Mas, doain ya, aja. kita lanjutin nanti ya. Ya, siap. Asik, sukses buat Helcras, jadi ditunggu albumnya juga. Untuk kalian yang pengen nonton di channel Super Music ada Helcras The Trip episode 1 dan 2, silakan aja langsung ke sana, bisa lihat itu penampilan Helcras untuk yang kangen sama Helcras dengan vokalis barunya Asep. Sukses selalu untuk Helcras ya Mas Gurus. Amin. Amin, thank you Mas Haji, sama-sama Mas Haji. Sukses ya, sukses juga buat semuanya dan terima kasih buat semua teman-teman. Maaf banget nih karena gangguan koneksi juga. Semoga kita bisa lanjutin obrolannya besok-besok, minggu depan. Tapi minggu depan udah Idul Fitri ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Nanti untuk teman-teman yang merayakan, kalau bisa jangan mudik dulu. Tetap prihatin dulu untuk kebaikan semuanya, untuk kebaikan orang tua, kebaikan kita, kebaikan bersama. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi di Jumat Membara, di install live-nya Black NJ. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Gorus. Terima kasih teman-teman.